Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan merating para pemain yang tampil di matchday ke-21 pertandingan Derby London antara Fulham melawan Chelsea. Siapa aja pemain yang bisa mendapat box biru dan siapa yang harus dievaluasi di pertandingan kali ini. Simak video ini sampai habis. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu para True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Labura, Sumatera Utara, True Blue dari Baru Sulsel, dan True Blue dari Semarang. Terima kasih buat kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu setia meramaikan kolom komen. Terima kasih, respect dari gue, dan sehat selalu untuk kalian semua. Dan buat kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono. Kalian bisa join ke channel gue, kita ngomongin Chelsea sampai habis. Dan kalian juga bisa bantu buat kasih hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung ke channel ini. Di pre-match atau preview match yang gue keluarkan, gue bilang bahwa Marc Cucurella akan menjadi faktor yang sangat krusial di pertandingan ini dan kita sangat membutuhkan intrik dari Marc Cucurella karena tensi permainan ini akan panas dan Marc Cucurella ini bisa menjadi pembeda di pertandingan matchday ke-21 ini. Bener sih jadi pembeda, tapi pembeda buat Chelsea. Kartu merah yang didapatkan Marc Cucurella ini memaksa Chelsea harus bermain 10 pemain. Karena dia melakukan dokso ya di night of goal scoring opportunity. Dan info terakhir yang gue dapatkan, Marc Cucurella akan disuspend satu pertandingan karena memang kartu merah dari dokso ini hukumannya jauh lebih ringan dibandingkan dengan violent conduct yang mungkin bisa mencapai 3-5 suspension ya. Pertandingan di 20 menit awal ini seperti biasa Chelsea melakukan slow start. Ini hal yang harus segera diantisipasi oleh Chelsea untuk melakukan lebih banyak inisiatif serangan terutama di awal-awal babak pertama ketika bermain melawan tim yang sebenarnya secara matematis jauh lebih lemah dibandingkan dengan Chelsea. Tapi selalu terjadi sebaliknya, Chelsea selalu memulai pertandingan dengan kondisi yang sangat lambat. Kartu merah Marc Cucurella setelah menit ke-22 ya, ini menjadi satu momentum yang mengubah keadaan dan dikeluarkannya rentetan kartu kuning untuk Tosin, Palmer, dan juga Enzo Fernandez di pertandingan ini harus dipertanyakan. Apalagi setelah 3 kartu kuning beruntun yang dikeluarkan oleh wasit, ini dikeluarkan juga kartu kuning untuk Marco Silva dan juga McFarland di pertandingan kali ini. Dan kinerja wasit Peter Bankers menurut gue ini harus dievaluasi di pertandingan ini karena memang banyak keputusan yang dilakukan oleh Peter Bankers di pertandingan ini cukup merugikan baik buat Fulham maupun Chelsea. Keputusan-keputusan dia yang menurut gue tidak tepat dan juga bisa mengubah situasi atau kondisi keadaan ini banyak banget terjadi di pertandingan matchday ke-21 ini ya. Mungkin menurut gue wasit Peter Bankers ini pengen meredam tensi atau tempo yang terjadi di pertandingan ini karena memang sejak awal pertandingan tensi dari matchday ke-21 ini cukup tinggi karena memang kita tahu Derby London antara Fulham dan Chelsea ini selalu dihiasi dengan gimmick-gimmick pertandingan yang cukup menarik ya. McFarland langsung memasukkan Jorel Hato setelah di kartu merah Marc Cucurella menggantikan Andre Santos untuk menjaga stabilitas lini belakang dan pergantian ini menurut gue adalah salah satu keputusan yang paling rasional yang bisa dilakukan oleh McFarland di pertandingan ini ya. Kartu merah yang didapatkan Chelsea ini tidak mengendorkan serangan Chelsea, bahkan di babak pertama Chelsea mendapatkan 2 peluang besar ya. Delap yang masuk sebagai starting line up di pertandingan ini tampil cukup meyakinkan. Link up play Delap dengan Palmer ya di pertandingan ini terutama di babak pertama ini menurut gue sudah terjalin dengan cukup baik, berhasil membuat peluang besar yang sayang masih bisa ditepis oleh Leno ya. Dan kelihatannya Delap ini harus segera meningkatkan cara dia untuk melakukan finishing, tapi anyway Delap akhirnya berhasil menciptakan gol pertama di Premier League di pertandingan ini setelah corner ya, scrimmage ball yang terjadi dan Delap mendapatkan second ball dieksekusi dengan sangat baik oleh Liam Delap. Di sisi lain Fulham yang bermain tanpa para pemain kunci yang sedang berada di AFCON ini tampil cukup menekan sejak babak awal. Sebenarnya Fulham tidak banyak memiliki peluang yang cukup mengancam gawang Chelsea, tapi Fulham memiliki penyerang yang jauh lebih klinis dibandingkan Chelsea. Ada Jimenez yang berhasil menciptakan 1 gol dan juga Harry Wilson yang selalu setia menciptakan gol di setiap pertandingan Fulham ya. Jimenez dan Wilson ini akhirnya berhasil membobol gawang Robert Sanchez di babak pertama dan juga akhir babak kedua dan skor berakhir 2-1 untuk kemenangan Fulham.
Kartu merah yang didapatkan Marco Correa ini jelas sangat merugikan buat Chelsea. Skema ini sama persis yang terjadi pada saat Chelsea melawan Manchester United ya. Dan banyak opini beredar yang menyatakan Bluko bahwa keputusan atau banyaknya kartu merah yang didapatkan oleh Chelsea ini dikarenakan indiscipliner yang terjadi akibat ulah Enzo Maresca. Dan pada pertandingan ini tentu hal tersebut ternyata mematahkan statement yang dikeluarkan oleh Bluko ya, dan itu hanya PR campaign saja untuk memuluskan jalan mereka memecat Enzo Maresca. Sampai sejauh ini Chelsea menjadi tim paling banyak dengan kartu merah di Premier League, berhasil mengumpulkan 7 kartu merah sepanjang Premier League musim ini dan 1 kartu merah di laga pertandingan Eropa ya. Dan ini akan menjadi concern yang sangat valid dan harus segera dievaluasi oleh Liam Rosenier yang akan segera mengambil alih Chelsea di pertandingan melawan Charlton. Tapi di balik semua itu, permainan Chelsea dengan 10 pemain ini tidak mengendorkan, bahkan tidak terlihat jomplang antara Chelsea dengan Fulham ya. Hal ini dikonfirmasi oleh McFarlane karena menurut McFarlane, Chelsea sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan 10 pemain. Karena McFarlane mungkin bisa mencium akan ada kartu merah yang terjadi di pertandingan ini. Karena dia juga tahu tensi permainan antara Fulham dan Chelsea ini selalu panas ya. Dan terlihat betul dengan 10 pemain Chelsea memang jauh lebih siap dibandingkan pada saat kita melawan Manchester United di awal-awal musim ya. Mempersiapkan pertandingan dengan 10 pemain ini tentu bukan hal yang mungkin bisa dilakukan oleh semua pelatih-pelatih muda ya, tapi McFarlane lagi-lagi menunjukkan experience yang dia dapatkan dari menangani first team player Chelsea ini sangat berharga ya, apalagi terutama di pertandingan kali ini. McFarlane gagal mendapatkan poin maksimal di Craven Cottage dan ini menutup cerita perjalanan McFarlane sebagai pelatih utama Chelsea. Tidak buruk ya, sempat menahan imbang Manchester City, mendapatkan 1 poin dan gagal di Craven Cottage dengan 10 pemain. Ini tentu menjadi cerita yang akan selalu diingat oleh McFarlane di hari-hari ke depannya. Terima kasih buat McFarlane yang sudah berhasil mengamankan Chelsea dari 2 kekalahan ya, at least. Tapi semoga aja nanti kita bisa jauh lebih baik lagi setelah Liam Rosenier ini masuk ke Chelsea ya. Siapa aja pemain yang bermain baik dan top perform di pertandingan kali ini dan siapa yang flop? Kita akan mulai rating the player. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, kalian bisa scan QR code yang ada di video ini, langsung ke jerseymegastore.id, pilih jersey favorit kalian dan check out menggunakan kode JMS10 untuk mendapatkan diskon 10%. Gue mulai aja permainan. Dimulai dengan formasi 4-2-3-1 dengan Robert Sanchez di posisi goalkeeper, duo center back Chalobah dan Tosin. Left back diisi oleh Marco Correa dan right back diisi oleh Malo Gusto. Untuk duo midfield dimainkan Moises Caicedo dan Andre Santos. 3 penyerang di depan, ini ada Pedro Neto di sebelah kiri, ada Enzo Fernandez bermain di posisi nomor 10 dan Cole Palmer kembali ke posisi right wing. Untuk posisi striker nomor 9 di pertandingan ini diisi oleh Liam Delap. Kita mulai rating the player ya. Untuk goalkeeper, gue akan kasih Sanchez box kuning. Walau banyak save yang krusial di pertandingan ini, terutama di babak pertama. Tapi kebobolan 2 gol ya di pertandingan ini membuat gue harus memberikan Sanchez box kuning. Terutama gol dari Harry Wilson di menit-menit akhir babak kedua. Di mana itu adalah placing pelan yang dilakukan oleh Harry Wilson. Walaupun sempat deflect di kaki Reece James. Menurut gue seorang goalkeeper ini harus siap sedia ya untuk mengamankan gawangnya, terutama dari posisi-posisi seperti yang terjadi di gol kedua Harry Wilson. Ini membuktikan bahwa Robert Sanchez harus meningkatkan lebih lagi ya, ini kemampuan dia dalam refleks dan fleksibilitasnya untuk menanggulangi momen-momen yang terjadi seperti gol kedua Harry Wilson ya. Dua center back, Trevor Chalobah dan Tosin Adarabioyo, ini akan gua kasih box merah kedua dia. Kedua back ini secara bersamaan tampil underperform di pertandingan Derby London ini, tidak mampu mengamankan posisi dan memenangkan areal. Para penyerang Fulham bisa sangat leluasa mengekspos 2 center back ini ya, bahkan di gol kedua itu banyak banget peluang yang terjadi ya, dan juga banyak pemain Fulham yang mampu mengekspos dan masuk ke dalam box penalti dari Chelsea karena kelalaian dari 2 center back ini. Gol pertama Raul Jimenez ini juga terjadi karena kelalaian dari Trevor Chalobah yang tidak bisa mengcover dengan baik striker dari Fulham tersebut ya. Dan menurut gue dari performa itu, duo center back ini akan gue kasih box merah di pertandingan kali ini. Underperform banget dan Trevor Chalobah ini harus segera memperbaiki performanya ya. Karena dia adalah salah satu center back yang cukup diandalkan Chelsea di musim
ini ya. Dan ini melihat situasi ini, gue makin yakin Ekbali Bluko ini harus segera membeli center back yang berkualitas dan juga berpengalaman untuk mengupgrade area lini belakang Chelsea, karena ini udah parah banget. Menurut gue ini udah nggak ada obatnya ya, dan harus segera diberi suntikan vaksin untuk memperbaiki situasi ini. Di posisi left back ini ada Marco Correa, akan gue kasih box merah juga, mendapatkan kartu merah di 20 menit pertama babak pertama. Ini juga salah satu dari kelalaian duo center back ya, sehingga terlepas dan akhirnya mendapatkan peluang dari long pass Berleno. Bayangkan, dari goalkeeper langsung ke striker dan bisa leluasa, dengan sangat leluasa ya, bisa berlari membawa bola untuk mengancam gawang Chelsea, dan akhirnya Marco Correa memutuskan untuk menarik baju salah satu pemain Fulham ini dan terjatuh, akhirnya mendapatkan kartu merah. Walaupun menurut gue seharusnya Marco Correa bisa jauh lebih jeli lagi melihat situasi, karena ini masih sangat juga cukup jauh menurut gue posisinya ke gawang Chelsea ya. Harusnya dibiarkan saja, dibayangi, dan gue yakin peluang untuk gol dari situasi tersebut mungkin nggak 100% ya. Jadi mungkin sekitar 60% dan masih ada peluang untuk menggagalkan gol dari pertandingan tersebut ya. Tapi sayangnya Marco Correa akhirnya memutuskan untuk mendapatkan kartu merah, dan semenjak itu kita bermain 10 pemain dan cukup menyulitkan buat Chelsea ya. Di sebelah kanan ini ada Malo Gusto yang akan gue kasih box kuning di pertandingan kali ini. Penampilannya juga biasa aja ya, nggak terlalu signifikan juga impactnya terhadap defense maupun offense. Malo Gusto beberapa kali terekspos oleh para pemain Fulham, nggak bisa mengamankan areal yang dia ditanggungjawabkan ya. Beberapa kali juga punya kelemahan yang berhasil dimanfaatkan dan hampir menjadi peluang yang cukup mengancam buat Chelsea. Dan kontribusi Malo Gusto ke lini serang Chelsea juga sangat minim di pertandingan kali ini ya. Coba tulis pendapat kalian mengenai performa Malo Gusto, apakah dia layak mendapatkan kartu kuning atau justru harusnya dia mendapatkan kartu merah di pertandingan ini ya. Andre Santos dan Moses Caicedo. Andre Santos ini akan gue kasih box kuning di pertandingan ini. Hari ini dia tidak tampil maksimal seperti yang dia tunjukkan saat melawan Manchester City ya, walaupun Andre Santos berhasil memenangkan beberapa duel dan punya beberapa tackling yang menurut gue sangat on point di pertandingan ini. Berhasil melakukan recovery ball dengan sangat baik. Tapi penampilan dia gagal menjaga tempo Chelsea terutama di awal babak pertama ya. Andre Santos sebagai seorang pemain nomor 8 ini membiarkan tim Chelsea bermain dengan slow. Dan ini yang harusnya bisa menjadi catatan buat Andre Santos ya, untuk bisa lebih peka lagi terhadap situasi yang terjadi di lapangan dan meningkatkan tempo permainan supaya Chelsea bisa jauh lebih mengancam di babak pertama ya. Tapi overall menurut gue Andre Santos yang ditarik di menit ke-28 ini bermain kurang maksimal di pertandingan kali ini. Tapi tetap gue kasih box kuning karena memang kontribusi dia terhadap defense ini cukup baik di awal-awal babak pertama ya. Moses Caicedo di pertandingan ini akan gue kasih box merah ya. Ini buat kalian semua, bisa langsung tulis aja di kolom komen untuk yang tidak setuju. Menurut gue Moses Caicedo di pertandingan ini tampil sangat underperform ya, gagal mengamankan areal, memenangkan duel, walaupun dia punya beberapa peluang tembakan ke gawang Fulham ya, yang dia ciptakan hasil dari overload player di box penaltinya Fulham. Tapi penampilannya menurut gue di pertandingan ini terlalu banyak drama. Mungkin ini karena dia pengen Fulham juga mendapatkan kartu merah sehingga posisi menjadi 10 melawan 10 ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Moses Caicedo menurut gue untuk pemain sekelas dia ini sangat nggak perlu banget ya. Dan juga overall penampilannya tidak seperti biasa. Moses Caicedo di pertandingan Derby London melawan Fulham ini menurut gue cukup flop, dan akan gue kasih box merah buat Moses Caicedo. Coba justice buat Moses Caicedo, kasih pendapat kalian di kolom komen ya. Pedro Neto, ini akan gue kasih box merah, attack yang nggak sesuai harapan, crossing yang selalu nggak optimal ya. Padahal di sana ada Delap yang bisa sangat dimanfaatkan oleh Pedro Neto untuk menjadikan seluruh kesempatan yang dia buat menjadi assist ya, walaupun di 15 menit terakhir ini dia cukup fire up the situation. Tapi hal tersebut menurut gue nggak cukup untuk memberikan Pedro Neto box hijau. Tapi effortnya yang bagus lah menurut gue di pertandingan ini, cuma sayangnya tidak memiliki end product atau hasil yang baik ya. Buat gue Pedro Neto ini harus dievaluasi dan semoga kedepannya dia bisa jauh lebih baik lagi ya untuk memberikan opsi serangan di tangan pelatih baru Liam Rosenior. Walaupun gol Delap corner dari Pedro Neto ya, tapi menurut gue ini nggak menghindarkan dia untuk mendapatkan box merah di pertandingan kali ini. Coba tulis di kolom komen juga pendapat kalian mengenai Pedro Neto di pertandingan kali ini ya. Cole Palmer ini akan gue kasih box kuning di match ini. Punya link up play yang jauh lebih baik ya, ditaruh di posisi right wing.
dengan Liam Delap. TikToknya juga enak banget, kita bisa lihat bagaimana peluang yang terjadi di babak pertama ini juga sangat baik dan sangat terukur ya. Sayangnya Liam Delap masih tidak bisa memanfaatkan peluang tersebut dengan baik. Dan penampilan Cole Palmer di pertandingan kali ini jauh lebih baik dibandingkan penampilan dia di beberapa match terakhir. Dan semoga aja Cole Palmer ini bisa segera menciptakan GA untuk memboosting rasa percaya dirinya ya, dan dia bisa di-unlock dengan sangat baik di fase kepelatihannya Liam Rosenior di pertandingan melawan Charlton dan seterusnya ya. Buat posisi nomor 10 ada Enzo Fernandez. Ini akan gue kasih box hijau di pertandingan kali ini. Selain punya skill on the ball yang baik ya, dia berhasil memberikan beberapa ancaman ke gawang Fulham dan juga mendistribusikan bola dengan sangat baik menurut gue, menjadi inisiator serangan yang juga sangat baik di pertandingan kali ini. Kemampuan Fernandes untuk mengeksekusi corner ini juga patut diacungi jempol dan diapresiasi. Bagaimana seorang Enzo Fernandes ini hampir selalu memberikan ancaman yang berarti setiap mendapatkan corner. Ini juga menjadi catatan penting buat Liam Rosenior untuk memanfaatkan kemampuan Enzo Fernandes dan memaksimalkan situasi atau seluruh para pemain yang ada ya untuk menciptakan opsi serangan ke depan ya. Untuk posisi striker ada Liam Delap. Ini akan gue kasih box hijau di pertandingan kali ini. Selain karena gol yang diciptakan oleh Liam Delap di pertandingan ini ya, gol pertama dia di Premier League, tapi ini adalah satu-satunya pemain yang menghibur gue di pertandingan matchday ke-21 ini ya. Melihat dia membuli para pemain Fulham, melihat dia mengeluarkan eksplosivitasnya ya di pertandingan ini membuat gue cukup semangat dan memberi harapan bahwa Chelsea mungkin akan memiliki striker yang sudah lama nggak kita lihat ya. Dan semoga aja penampilan bisa lebih maksimal lagi di bawah asuhan Liam Rosenior. Ini akan menciptakan satu cerita yang menarik seandainya memang Liam Delap ini bisa di-unlock kemampuannya oleh Rosenior. Karena kita tahu dia dengan Rosenior ini berpasangan di Hull ya. Saat itu Liam Rosenior ini menjadi pelatih kepala Hull City dan Liam Delap dipinjamkan di momen-momen itu bermain sebagai seorang right wing ataupun posisi striker ya. Dan semoga aja nanti Liam Delap bisa di-unlock menjadi seorang striker yang bisa mendapatkan 20 plus gol di setiap musimnya ya. Untuk para pemain pengganti ada Jorel Hato yang masuk menggantikan Santos di menit ke-28. Ini akan gue kasih box kuning ya, karena masuknya Jorel Hato ini menjadikan lini belakang Chelsea jauh lebih solid lagi, tapi tidak mampu menghindarkan Chelsea dari kekalahan di pertandingan ini. Reece James ini menggantikan Enzo Fernandez di menit 65, akan gue kasih box kuning. Enzo Fernandez memang butuh rotasi ya, karena dia sudah bermain 90 menit di beberapa pertandingan, tapi penampilan Reece James yang cukup baik menurut gue di pertandingan ini sulit untuk mengontrol performa Chelsea yang memang sudah bermain dengan 10 pemain ya. Joe Pedro menggantikan Palmer di menit 75, ini akan gue kasih box merah karena nggak ada impactnya seperti biasa. Josh Achempong yang menggantikan Malo Gusto di menit ke-75, ini akan gue kasih box merah juga. Masuknya Josh Achempong di pertandingan ini menurut gue agak kurang tepat karena pressure yang ada di pertandingan ini cukup berat untuk pemain dengan umur seperti Josh Achempong ya. Akhirnya dia malah dragging down performa dan terjadi gol kedua dari Harry Wilson dari miskomunikasi yang terjadi antara lini belakang ya. Ini juga harus menjadi catatan ke depan bahwa memang para pemain muda ini tidak bisa untuk masuk di tengah pertandingan yang penuh dengan pressure seperti ini ya. Nah itu dia para pemain dan pemain pengganti yang sudah gue rating berdasarkan analisa gue. Coba tulis di kolom komen menurut pendapat kalian siapa pemain yang harusnya mendapatkan box yang lebih baik lagi atau harus di downgrade menjadi box merah ya. Tulis pendapat kalian di kolom komen. Untuk McFarlane ini setup game akan gue kasih box kuning karena memang dia gak punya pilihan, dia harus melakukan rotasi di awal, tapi memilih Neto dibandingkan Estevao ini cukup menjadi catatan ya. Dan menurut gue ini adalah kesalahan awal dari setup game yang dilakukan oleh McFarlane di pertandingan kali ini. Buat adjustment ini akan gue kasih box kuning. Adjustment game di pertandingan ini memang agak sulit karena Chelsea sudah tertinggal dengan 10 pemain. Tapi memasukkan Josh Achempong di menit ke-75 itu yang sangat gue highlight ya, memberikan exposure dan tekanan kepada pemain muda di match penuh tekanan seperti ini dengan 10 pemain. Ini menurut gue bukan pilihan yang bijak. Jadi tetap memainkan Malo Gusto di sebelah kanan harusnya bisa menjadi opsi yang lebih baik untuk melakukan adjustment game untuk pertandingan ini oleh McFarlane ya. Karena kita nggak tahu, mungkin Malo Gusto bisa memberikan peluang di akhir-akhir, tapi dengan diganti Malo Gusto ini malah mendowngrade baik dari sisi defense maupun attack dari Chelsea ya. Untuk link up play ini akan gue kasih posisi box kuning di pertandingan ini, memposisikan Palmer di right wing dan Enzo Fernandez di posisi nomor 10. Ini membuat opsi serangan jauh lebih baik lagi dan lebih variatif lagi di pertandingan ini ya.
Sayang memang Delap masih kurang klinis untuk menyelesaikan seluruh peluang yang ada, tapi dengan posisi 10 pemain ini cukup baik menurut gue ya, walaupun dilimitasi untuk form serangan Chelsea di pertandingan ini ya. Nah itu dia, bagaimana menurut kalian? Coba tulis juga pendapat kalian di kolom komen terhadap Callum McFarlane yang akhirnya ya tamat sudah ceritanya di Chelsea. 2 pertandingan 1 poin, walaupun nggak sebagus caretaker kita seperti biasa ya, Papi Gus Hiding. Tapi apa yang dilakukan oleh McFarlane ini cukup memberi harapan buat Chelsea. Next, kita akan melawan Charlton Athletic di FA Cup di bawah asuhan Liam Rossonier. Ini yang akan menjadi pertandingan yang sangat kita nanti, dan gue sangat penasaran seperti apa setup game dan formasi yang akan dilakukan oleh Liam Rossonier di pertandingan melawan Charlton ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus pertandingannya Chelsea. Terima kasih, that's it video for today. Thank you buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk beri like sekalian. Dan yang paling penting, subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa kasih hype kalian supaya makin banyak True Blue yang bergabung dengan channel ini. Kalian bisa follow gue di Instagram, join ke channel gue, kita ngomongin Chelsea sampai bosen ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton channel ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea, once the blue always be blue, up to Chelsea.